Satu, dua, tiga. Happy anniversary ya. Happy anniversary Mas Bayu. Makasih ya Mas. Selama setahun ini, Mas Bayu udah ngejaga aku. Dalam hidup aku, cuman ada dua laki-laki yang aku cintain. Almarhum Papa, yang kedua kamu. Udah dong sayang. Kamu udah gak boleh sedih lagi sekarang. Karena sekarang udah ada aku. Ya, aku janji kalau aku akan selalu ngejagain kamu. Aku akan selalu bikin kamu bahagia. Kamu kapan mau kenalin aku sama mama kamu? Mama aku tuh orangnya beda banget, Mas. Bedanya? Dia orangnya alim. Dan aku yakin banget, Mas, kalau sampai Mama tahu kita ini pacaran, aduh, nggak mungkin deh, Mas. Pasti aku bakalan kena banget sama Mama. Kita ini udah setahun loh pacaran. Dan kamu harus percaya sama aku. Nanti kalau tiba-tiba Mama aku minta kita nikah, emang Mas Bayu udah siap? Mas Bayu, makasih ya udah nganterin aku pulang. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Loh, cuma segini sih? Rina! Ada apa sih, Bu? Ini kok cuma segini sih? Emangnya dagangan di warung Mas Toto nggak laku? Ibu, katanya sekarang kue ibu keras. Alasan aja tuh orang-orang. Harga nggak mau naik, tapi ukuran sama rasa mau tetap sama. Mana bisa? Semua bareng-bareng naik. Ya udah, besok kamu ambil dagangan di warung Mas Toto, terus kamu kirim ke warung Baba Om, oke? Iya, Bu. Ini, kakak kamu Bayu udah pulang belum? Jadi kamu teman dekatnya Wulan? Iya, Bu. Kamu serius sama Wulan? Serius, Bu? Bagus. Kamu kan tahu, dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran atau teman dekat. Jadi kalau kamu serius sama Wulan, kamu harus segera melamar anak saya. Ibu akan kasih waktu sama kamu dalam seminggu untuk melamar dan dalam sebulan untuk menikah. Kenapa? Kamu nggak bisa? Iya, Bu. Bisa. Nanti biar saya bawa ibu saya ke sini untuk melamar. Bagus. Nak Bayu, sekarang kan sudah larut malam. Jadi tidak baik kalau seorang pria datang bertamu di rumah yang hanya ada perempuan. Iya, Bu. Kalau gitu saya permisi. Hati-hati ya, Mas Bayu. Waalaikumsalam.
menikah? Ya ampun Bayu, kamu baru aja masuk kerja. Baru aja sebentar ngebantuin keluarga. Kamu sudah mau kawin. Ibu aja banting tulang selama ini jualan kue ke warung-warung untuk biayai kuliah kamu. Baru sebentar menikmati uang kamu, kamu sudah mau kawin. Mikir dong kamu Bayu. Lihat rumah kita ini. Rumah kita kontrak. Di mana kamu mau taruh istri kamu? Ibu dengar dulu dong, Bu. Kita aja tidur umpel-umpelan kayak ikan pepes. Lagian kamu nggak kesian apa sama kakak kamu Rina? Tega kamu ngelangkain dia? Bu, dengar penjelasan Bayu dulu. Penjelasan apa lagi Bayu? Kenapa sih kamu buru-buru mau menikah? Sudah kegatelan banget itu si Wulan itu. Bu, Bayu yang ngajak nikah Wulan, bukan Wulan yang minta. Lagian nanti setelah kita menikah, Wulan gak akan tinggal di sini kok, Bu. Wulan punya rumah sendiri, warisan dari almarhum papanya. Bagus. Kalau gitu, aku harus bisa ikut tinggal sama Bayu dan si Wulan. Mas Bayu cerita sama Wulan kalau dia itu hidup di keluarga yang sederhana, Mah. Dia rumahnya ngontrak dan Yang penting, yang harus kamu ingat, kalau dia itu memang dari keluarga yang sederhana, kamu tidak boleh melarang dia untuk membiayai keluarganya. kalau masalah itu Wulan ngerti kok. Apalagi Mas Bayu itu tulang punggung keluarganya, Mah. Mama kenapa, Mah? Mama tadi bilang sama Wulan Mama setuju, tapi kok Mama sedih? Mama bahagia. Akhirnya kamu akan menikah. Dan ada yang menjaga kamu. Jadi Mama bisa pulang kampung. Kok pulang kampung sih, Mah? Mama nggak mau nemenin Wulan di sini. Enggak, Wulan. Karena almarhum papa kamu pesan sama Mama. Mama harus menjaga rumah kita yang di kampung. Dan ini semua sesuai pesan papa kamu. Ini semua milik kamu. Wulan pasti bakalan kesepian nggak ada Mama. Wulan pasti kangen banget sama Mama. Enggak, sayang. Kamu kan sudah punya Bayu. Lagian kamu bisa ngajak ibu mertua kamu, adik ipar kamu untuk tinggal di rumah ini. Kan tadi kamu bilang mereka mau ngontrak kan? Iya, Mah. Jadi kalau Jeng Linda pulang kampung, Wulan tinggal sendiri di rumah ini? Ya enggak dong, Bu Parti. Soalnya kalau Wulan nanti menikah, Wulan kan akan ditemani sama Bayu, sama Bu Parti dan juga adik kakaknya Bayu. Jeng Linda bener nih, nggak apa-apa. Saya justru lega. Sekarang Wulan ada yang jaga. Soalnya saya udah janji sama almarhum papanya Wulan, kalau Wulan nanti menikah, saya akan balik ke kampung. Bagus deh kalau mamanya mau balik ke kampung. Jadi aku gampang nguasain rumah si Wulan. Assalamualaikum. Ada Bu Parti? Siapa, Rin? Ini nih, Bu. Tante, apa kabar Tante? Baik. Bu Parti? Pak Arman? Iya. Apa kabar, Bu? Baik, baik Pak Arman. Ini Sofia? Iya. Iya Tante. Ya ampun, cantik sekali kamu. Apa kabar Tante? Baik, baik. Ayo, silakan masuk. Ayo, ayo. Jadi begitulah ceritanya Bu Parti. Maminya Sofia
sakit dan meninggal setahun setelah kami pindah ke Australia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya nggak kerasa 14 tahun sudah Mami Sofia nggak ada. Jadi yang ngebesarin Sofia saya sendirian. Oh iya, saya baru ingat. 15 tahun lalu itu Bapak pindah ke Australia, Bayu baru berusia 11 tahun. Sofia 10 tahun ya? Iya Tante. Saya tuh rindu banget Tante sama Bayu. Ya, pasti Bayu juga rindu sama kamu. Itulah sebabnya Bu Parti. Kenapa kami datang ke sini? Maksud Pak Arman? Sofia sudah selesai kuliah sampai master di Australia. Yang saya heran, dia selalu bilang ingin tinggal di Indonesia. Padahal hidup kami di sana sudah nyaman. Saya punya jaringan restoran Indonesia di sana banyak sekali. Ternyata ada yang menawan hati Sofia di sini. Selama saya di Australia itu ya Tante, saya tuh selalu ingat sama Bayu. Dulu Bayu kan perhatian banget sama saya. Kita dulu juga satu kelas. Jadi setiap saya diusilin sama teman-teman yang lain, Bayu tuh selalu aja ngebelain saya. Padahal di sana anak kolega saya sudah banyak yang melamar Sofia. Tapi Sofia selalu menolak. Saat saya tanya kenapa, Sofia justru mengeluarkan sebuah foto. Ini dia Tante, fotonya Tante. Jadi foto itu diambil seminggu sebelum saya berangkat ke Australia. Waktu kita foto-foto, anak-anak tetangga itu pada ngeledekin saya sama Bayu. Dibilangnya kita tuh pacaran. Sampai akhirnya Bayu tuh bilang, pacar aku, dia calon istri aku. Teman-teman nanti datang ya ke pernikahan aku sama Bayu. nah semenjak saat itu Tante, saya tuh selalu ingat Bayu sebagai calon suami saya. Seminggu yang lalu juga saya udah nemuin dia di Facebook. Saya sih udah add dia, tapi dia belum approve saya Tante. Nah sekarang saya tuh kesini mau nagih janjinya Bayu ke saya untuk jadi suami saya, Tante. Sofia, maaf sebelumnya, tapi Bu, tolong jelaskan. Sofia, sebenarnya Ibu senang sekali kalau Sofia bisa menjadi menantu Ibu. Bayu, Ibu mau bicara sama kamu. Ya, nanti aja Bu ya. Bayu udah telat nih. Nggak bisa, Bayu. Ini penting. Nanti aja Bu, kalau misalnya Bayu udah pulang kerja, baru kita ngobrol ya. Bayu udah telat beneran. Ini soal kamu sama Wulan. Ini kan semuanya udah dibicarain kan sama mamanya Wulan, jadi udah gak ada masalah kan? Ya? Ibu berubah pikiran. Ibu nggak suka sama Wulan. Apa? Iya, silakan duduk. Sebetulnya saya perlu kamu sama Bayu. Tapi Bayu udah datang belum? Oh, Mas Bayu belum datang, Pak. Belum datang. Oh, nggak apa-apa. Kalau gitu kamu aja. Ada apa ya, Pak? Saya mau kirim kalian ke Korea setelah Lebaran nanti. Karena ada proyek besar yang harus ditangani di sana. Setelah Lebaran ya, Pak? Ya, kenapa?
Gini Pak, sebenarnya ini sih masih rahasia Pak. Insya Allah setelah Lebaran, saya dan Mas Bayu kami akan menikah. Dan kami akan menikahnya di kampung ibu saya Pak. Wah, itu suatu kabar gembira yang bagus sekali. Terima kasih Pak. Oke, kalau gitu kalian berangkatnya setelah pernikahan saja. Gak apa-apa. Nanti sekalian honeymoon di sana ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Nanti saya langsung kasih tahu ke Mas Bayu. Saya rasa Mas Bayu pasti sangat excited sekali mendengar berita ini. Baguslah kalau begitu. Silakan kembali ke tempat kamu. Oh iya, mari Pak. Siapa ini? Lupa ya? Foto siapa itu? Itu kan kamu. Ini Sofia. Waktu masih kecil-kecil. Masa sih? Sekarang kamu akan menikah sama Sofia. Menikah? Ibu ini apa-apaan sih? Bayu, Sofia itu sudah nunggu kamu itu bertahun-tahun. Tahu nggak kamu? Dia itu serius. Buktinya dia datang sama papinya tadi malam. Memohon supaya kamu menikah sama Sofia. Bu, Sofia aja kayak gimana bentuknya aku udah lupa, Bu. Loh, bukannya waktu kecil dulu kamu pernah bilang sama Sofia kalau nanti sudah dewasa kalian akan menikah. Lupa kamu? Iya, tapi apa yang kita obrolin waktu masih kecil itu cuma lucu-lucuan, Bu. Nggak ada maksud apa-apa. Ya, udahlah. Pokoknya ibu nggak suka sama yang namanya Wulan. Iya, Bu. Tapi kan Wulan... Nggak bisa. Udahlah, kamu ketemu aja nanti kapan ibu atur. Jadi maksudmu, kalian akan batal menikah dan kamu akan menikah dengan orang lain? Enggak, Pak. Saya akan tetap menikah sama Wulan. Terus kamu akan membangkang ibumu? Saya yakin, kalau saya sudah menikah sama Wulan, ibu saya nggak bisa bilang apa-apa. Kamu yakin itu? Tapi jangan sampai gara-gara pernikahan ini kamu dianggap jadi anak durhaka. Iya, Pak. Saya punya rencana agar ibu saya mau merestui hubungan saya sama Wulan. Bagus kalau gitu. Bayu, siapa? Sofia. Tante, apa kabar? Baik. Bayu, ajak duduk Sofia. Oh ya, ini buat Tante. Ah, apa ini? Ya ampun, repot-repot. Enggak, aku Tante nggak apa-apa, nggak ngerepotin. Aduh, terima kasih Sofia ya. Iya. Ibu mau ke belakang dulu, mau beresin di belakang ya. Aku nggak boleh bikin ibu curiga. Aku terpaksa sandiwara supaya rencana aku menikahi Wulan itu nggak ketahuan sama ibu. Akhirnya kita ketemuan juga ya, Bay. Aku tuh seneng banget. Kamu masih ingat kan sama aku? Iya, ingat. Ayo duduk. Iya. Aku tahu kamu pasti masih ingat sama aku. Apalagi kalau kamu lihat ini. Kotak makanan ini.
dulu waktu kita sekolah, kamu bawain aku makanan. Dan sampai sekarang, aku masih simpan kotak makanan dari kamu. Terus, kalau kamu lihat ini. Di dalamnya, ada surat dari kamu. Tulisan aku? Iya, itu memang tulisan kamu. Jadi waktu itu kita lagi pelajaran matematika. Karena aku nggak ngerti banget sama pelajarannya, makanya kamu gambar itu buat aku. Kamu inget kan? Iya, ingat. Tapi ini belum semuanya, Bay. Masih banyak barang-barang di rumah dari kamu yang aku simpen. Ya Allah. Ya Allah, aku ingat dia memang teman aku waktu masih kecil. Tapi aku nggak ingat semua benda yang penuh kenangan yang dia bawa. Bayu, dari dulu sampai sekarang, kamu itu adalah bagian dari hidup aku. Dari kecil sampai sekarang, kamu tuh tetap milik aku. Selamanya bakalan jadi milik aku, ya kan, Bay? Bilang sama aku kalau kamu juga ngerasain hal yang sama. Ya Allah, kenapa perempuan ini merasa memiliki aku? Aku hanya milik Wulan. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Kita manusia. Mas Bayu. Mas Bayu kenapa sih, Mas? Aku perasaan dari tadi aku perhatiin kayak Mas Bayu lagi banyak pikiran banget. Mas Bayu lagi ada masalah ya? Mau cerita sama aku nggak? Enggak kok. Aku cuma mikirin kamu. Mikirin kapan kita nikah, kapan kamu jadi istri aku. Enggak. Kamu gombal, Mas. Kok gombal sih? Beneran? Saya sudah siapkan pesta buat pernikahan kalian berdua. Suatu acara yang sangat meriah.
Dan begitu, Sofia? Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Akhirnya impian kamu sekarang terwujud ya? Kapan ya Pak kita laksanakan? Secepatnya mungkin ya? Iya, Bu Parti. Lebih cepat, lebih baik. Ya, beginilah kehidupan kami, Sofia. Ibu jualan kue di warung untuk membiayai semua ini. Tante tuh tenang aja ya. Nanti kalau perusahaan yang saya bangun sama Bayu itu berjalan dengan lancar, Tante tuh nggak perlu jualan kayak gini lagi. Amin. Tapi Tante, kelihatannya Bayu itu beneran suka nggak sih sama saya, Tante? Kok kayaknya dia nggak semangat ya mau nikah sama saya. Mau dong sayang. Cuma gini, Ibu mau jelaskan dulu Bayu itu bagaimana orangnya. Bayu itu ya laki-laki yang bertanggung jawab. Ya soalnya dia sudah terbiasa ngurusin keluarga. Ya mungkin dia ngerasa nggak enak sama kamu karena kamu sudah punya semuanya. Sementara dia nggak bisa ngasih semua itu sama kamu. Oh, jadi maksud Tante itu Bayu tuh maunya saya hidup sederhana. Ya nggak apa-apa juga sih Tante. Bukan, maksud Ibu bukan gitu. Mungkin Bayu itu ya mau menyesuaikan diri sama kamu supaya sepadan gitu sama kamu. Tante yakin? Yakin dong. Soalnya Ibu kenal banget sama anak Ibu. Jangan sampai dia mau hidup sederhana alias miskin kayak gini. Gak jadi deh aku hidup enak kalau gitu. Kenapa sih? Kamu gak suka sama saya? Suka kok. Kan Bang? Mas, Bayu makan di sini. Sepertinya bukan sama sebulan deh. Mbak, saya minta bilnya ya. Biar saya aja. bilang bukan kamu yang suruh Wulan kesini. Kalau iya kenapa? Wulan berhak tahu kalau calon suaminya seperti itu. Jadi kacau ini.
Ayo dong Wulan, angkat telepon aku Wulan. Tega banget sih kamu, Mas. Kamu tega sama aku. Wulan, kenapa kamu gak ngerti? Aku tuh mau jelasin sama kamu. Kalau aku sama Sofia itu gak ada apa-apa. Aku benci sama kamu, Mas Bayu. Kenapa kamu jahat banget sama aku? Kenapa kamu tega sih, Mas? Kenapa kamu tega? Wulan, kamu harus percaya sama aku. Memang itu ceritanya yang ada. Kamu harus percaya. Kalau emang ibu kamu yang paksa kamu, Mas, kenapa aku nggak bisa ngelihat itu dari muka kamu? Kenapa aku ngerasa kalau kamu nyaman dengan keadaan kamu? Emangnya harus ya perempuan itu menggandeng tangan kamu, Mas? Wulan, kamu harus dengar penjelasan aku. Aku nggak tahu lagi gimana harus jelasin sama kamu. Yang pasti aku cuma cinta sama kamu, cuma sama kamu. Kenapa? Kamu butuh bukti? Ya udah, besok kita akan nikah. Kenapa kamu kelihatan kaget? Aku cuma cinta sama kamu, dan aku cuma mau nikah sama kamu, Wulan. Semua sudah diurus. Kita nikah besok pagi di masjid depan kantor. Bayu mana ya? Lagi mandi apa? Menikah? Itu tadi bajunya udah Mbak masukin di mana? Makasih ya. Kenapa harus besok, Wulan? Terus di rumah bos lagi. Kenapa nggak di sini? Ma, ini karena Wulan juga nggak ngerti kenapa, Ma. Kalau misalnya emang rencana awal itu kan kita emang di masjid kan, Ma. Dan kalau kenapa besok? Kalau menurut Wulan ya, kalau niat baik kan nggak boleh ditunda-tunda, Ma. Aduh, jangan sampai Mama sampai tahu kalau Mas Bayu itu mau ngindarin ibunya. Bay, mau kemana? Ya, ke kantor lah. Mau kemana lagi? Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang nggak ya? Ma, makasih banyak ya, Ma. Hari ini hari spesialnya Wulan bisa pakai baju waktu Mama nikah sama Papa. Makasih ya, Ma. Mama juga terima kasih ya. Kamu sudah mau pakai baju ini. Wulan pasti mau, Ma. Apa?
bangun, Bu. Sekarang kalau kita terlambat, mereka sudah menikah, gimana? Hah? Gak bisa. Sana, awas! Bu! Ibu mau kemana, Bu? Tuh kan ngamuk-ngamuk kan. Bu Parti, kirain kita ketemu di sana nanti. Apa-apaan ini? Bayu mana? Bu, pernikahannya bukan di sini. Tadi Rina mau kasih tahu Ibu udah keburu marah-marah. Wulan, ada apa sih sebenarnya? Jangan pura-pura nggak tahu. Saya sudah suruh anak saya Bayu untuk membatalkan pernikahan dengan Wulan. Dia sudah saya jodohkan dengan perempuan yang jauh lebih kaya, yang bisa mengangkat derajat keluarga kami. Jadi jangan harapkan lagi ya. Kamu Wulan, jangan harapkan menikah sama anak saya. Lupakan Bayu, lupakan hubungan kalian. Kenapa kamu gak angkat-angkat telepon sih? Baik, gak masalah. Wulan, kamu ikuti kemauan calon mertua kamu itu. Ibu gak rela kamu punya mertua seperti ini. Tapi, Mak... Jangan pakai tapi-tapian. Saya nggak sudi punya menantu kamu. Maaf, Bu. Saya cinta sama Mas Bayu. Saya tidak mau dipisahkan sama Mas Bayu, Bu. Oh, kenapa? Karena kamu sudah berbuat yang enggak sama anak saya. Tidak, Bu Parti. Cukup. Jaga mulut Anda. Wulan, tinggalkan Bayu. Tinggalkan Bayu. Wulan gak mau, Mak. Wulan sayang sama Mas Bayu. Wulan sayang sama Mas Bayu. Bu, tolong biarin saya nikah sama Mas Bayu, Bu. Saya mohon. Oke, baik kalau gitu. Silakan aja nikah sama anak saya. Tapi saya nggak akan bisa menyaksikan pernikahan kalian. Bilang sama Bayu ya, dia nggak akan pernah bahagia dalam pernikahannya dengan kamu. Karena pernikahan kalian berarti kematian buat saya. Tidak akan pernah mengganggu anak ibu lagi. Saya berjanji, Bu. Kita manusia. Kita manusia. Gimana keadaan ibu, Mbak? Jadi ini yang kamu mau, Lan? Kamu mau menari di atas makam ibu kami, iya? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak mati. Ibu saya sekarat gara-gara kamu. Kamu masih mau menikah sama Bayu, iya?
Dengar ya Wulan, kamu bisa menikah sama Bayu, kamu boleh menikah sama dia. Tapi kamu ingat satu kata-kata saya ini. Kamu gak akan bahagia. Cinta kalian akan menguap, Wulan. Kamu gak akan bahagia sama Bayu. Gimana Mas Bayu? Jam berapa kita mulai? Iya, Bang Penghulu, saya lagi berusaha untuk telepon. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Keluarga Ibu Parti, silakan masuk. Ibu sudah siuman. Ibu. Saya selamat, Wulan. Tapi jangan harap keajaiban ini terulang lagi. Kalau sampai kalian menikah, saya akan melakukan hal yang sama. Dan gak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya. Wulan? Wulan, kamu di mana, sayang? Wulan? Halo? Halo, Wulan? Wulan? Maaf, Bu. Mbak Rina. Saya bukan tipe orang yang bisa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tolong pegang omongan saya, Bu. Saya tidak akan pernah mengganggu anak Ibu lagi. Saya berjanji, Bu. Saya tidak akan pernah untuk kenal dengan anak Ibu yang bernama Mas Bayu. Mohon maaf, kalau gitu saya tidak bisa lama-lama menunggu. Apa nggak bisa tunggu sebentar lagi, Pak? Sebentar lagi aja, Pak. Karena di sana ada yang menunggu saya lagi. Permisi. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ini juga. Kayaknya kita berdua juga harus pergi. Sorry, Bay. Sorry, Bay. Bayu, sebaiknya kita cek langsung ke rumah Wulan ya. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Wulan, buka pintunya, Wulan! Wulan, aku tahu kamu di dalam, Wulan! 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 Mas, yang cari Wulan ya? Iya, Pak. Oh, maaf, ini yang namanya Mas Bayu bukan? Iya, saya Bayu, iya. Bayu? Iya. Anu Mas, Mbak Wulan sama ibunya tadi titip surat buat Mas. Maaf. Iya, tapi Wulannya mana, Pak? Saya tidak tahu, Mas. Kalau gitu saya permisi, Mas ya.
Tolong lupakan aku, Mas Bayu. Lupakan rencana pernikahan kita. Dan jangan pernah cari aku, Wulan. Kenapa, Bayu? Wulan, Pak. Wulan pergi. Baik. Wulan, kenapa kamu pergi? Saya sudah suruh anak saya Bayu untuk membatalkan pernikahan dengan Wulan. Dia sudah saya jodohkan dengan perempuan yang jauh lebih kaya, yang bisa mengangkat derajat keluarga kami. Jadi jangan harapkan lagi ya. Kamu Wulan, jangan harapkan menikah sama anak saya. Lupakan Bayu, lupakan hubungan kalian. Bu, tolong biarin saya nikah sama Mas Bayu, Bu. Saya mohon. Oke, baik kalau gitu. Silakan aja nikah sama anak saya. Tapi saya nggak akan bisa menyaksikan pernikahan kalian. Aku nggak sanggup. Kamu jangan nangis terus. Wulan nggak sanggup ngelupain Mas Bayu, Ma. Hati Wulan berat, Ma. Mama jangan nangis. Mama jangan nangis, Ma. Mama nggak boleh sedih. Mama gak bisa melihat kamu disakitin kayak begini. Mama akan lebih sakit lagi. Hati Mama hancur, Nak. Enggak, Ma. Enggak boleh, Ma. Sebenarnya pada kesempatan ini Bayu juga ingin menyampaikan sesuatu sama Sofia. Biasa, Pak. Anak muda. Sebenarnya Bayu ini mau melamar Sofia. Akhirnya, Pak. Hari yang aku tunggu datang juga. Selamat ya, Sofia. Makasih ya. Silakan minum. Nah, ada kue buatan Ibu. Iya, makasih ya. Nggak salah kamu. Very good. Papa. Halo sayang. Iya, sayang. Bentar ya, Pak. Oke. Makasih ya udah datang ke pernikahan gue. Ya ampun, gue tuh seneng banget.
gimana keadaan mama saya? Bu, saya perlu jelaskan bahwa Ibu Linda mengalami serangan jantung. Dari pemeriksaan tadi, kami belum bisa menyimpulkan banyak. Tapi saya sarankan agar Ibu menyediakan dana 70 juta jika memang Ibu Linda perlu dioperasi. Tapi sabar dulu. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikannya. Memangnya kapan mama saya harus dioperasi, dokter? Ya, lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa besok pagi. Sekarang silahkan Ibu melihat Ibu Linda, karena sudah bisa dijenguk kok. Saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih banyak. 70 juta. Ya Allah, aku udah jual semua perhiasanku ya Allah. Dan aku juga udah ambil semua uang yang ada di buku tabunganku. Dan jumlah keseluruhan yang sudah aku pegang 47 juta. Masya Allah. Aku masih perlu uang 23 juta lagi. Aduh, tapi dari mana uangnya? Apa aku jual rumahku? Gak mungkin aku jual rumah secepat itu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa pikiranku buntu ya? Kamu udah buat hati aku menderita. Kamu buat aku berantakan. Kita seharusnya menikah di saat kamu pergi, Wulan. Kita manusia, kita manusia. Jadi begitu ceritanya, Pak. Bu, emang kekurangan biayanya berapa? Semuanya 23 juta, Bu, kekurangannya. Tapi saya akan nabung, Bu. Dan kalau uang saya sudah terkumpul, saya akan kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Sekarang yang saya inginkan hanya ibu saya sembuh, ibu saya sehat, Pak. Ya sudah, kamu tenang aja ya. Nanti kami bantu. Dan selama ibu kamu dirawat, lebih baik kamu tinggal di sini aja. Jadi kamu gak usah balik ke desa. Tapi Mas Bayu nggak tahu cerita ini kan, Bu? Kalau itu memang keinginan kamu, saya pasti menghargainya. Saya nggak akan bilang sama Bayu. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali, Bu. Sorry. Gak apa-apa kan? Maaf juga. Maaf saya nggak lihat. Maaf ya. Lagi nunggu operasi? Iya, Mama lagi operasi jantung. Dokter jantung ya? Iya, tapi saya spesialis anak. Oh iya. Oh iya, kenalkan saya Sony. Ya, Wulan. Mari. Mama, nanti Wulan masakin makanan kesukaan Mama ya. Terima kasih Dokter Sony. Iya, sama-sama. Kamu sudah mau pulang sekarang, Wulan? Iya, Dok. Ma, kenalin ini Dokter Sony. Iya. Halo Tante, saya Sony. Gimana Tante perasaannya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, aku antar pulang sekarang aja ya. Aku lagi free kok sekarang. Gak usah dokter, gak usah repot-repot. Udah nggak apa-apa ya. Aku ambil alih ya. Tante ya. Udah. Ya. Terima kasih. Wulan,
apa pernah Bayu menghubungi kamu lagi? Kebetulan saya udah ganti nomor telepon, Pak. Jadi Mas Bayu sudah tidak menghubungi saya lagi. Emangnya kenapa, Mas? Tiba-tiba nanyain Bayu lagi? Tadi pagi dia mengajukan surat resign. Katanya dia mau menjalankan bisnis bersama istri dan mertuanya. Pak Rahmat, karena Mas Bayu sudah tidak lagi kerja di kantor Bapak, gimana kalau saya kembali kerja di kantor Bapak? Karena utang saya kepada Bapak dan Ibu juga kan sangat besar sekali. Jadi ya saya juga perlu menabung untuk gantiin semua uangnya. Soal uangnya, jangan kamu pikirin lagi ya. Tapi kalau soal kerjaan, saya rasa saya bisa menerima kamu kembali. Mungkin dengan kamu bekerja, kamu bisa menjadi sibuk. Jadi kamu bisa sedikit melupakan masalah kamu. Terima kasih banyak ya Pak, Bu. Pak Rahmat, saya rasa juga Bayu sudah melupakan Wulan dengan istrinya dia yang sekarang ini. Kalau gitu, kami mau balik dulu ke rumah. Pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih. Mari Pak, Ibu. Terima kasih Pak. Mari Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofi? Halo Tante, Bayu udah di rumah? Belum. Kenapa? Tadi waktu aku nganterin dia, kita tuh bisa di jalan Tante. Dia bilang dia nggak mau ikut karena aku harus ketemu sama temen aku. Oh iya, sebentar lagi juga pulang kok dia. Nggak gitu Tante, masalahnya tadi itu waktu aku nganterin dia ke kantor dia yang lama, dia tuh ketemu sama cewek dan kayaknya mereka berdua tuh mau berantem gitu. Ceweknya itu rambutnya sebahu Tante. Ya udah, nanti Ibu cari Bayu dulu ya. Nanti Ibu kabarin. Iya Tante, makasih ya Tante. Sama-sama. Kurang ajar Bayu ini. Pasti dia ketemu sama Wulan. Rina! Rina! Ya Bu, coba kamu telepon Bayu, pakai HP kamu. Diangkat nggak? Udah SMS aja. Bilang Ibu sakit. Ibu sakit? Bayu, kamu di mana? Ibu nggak sakit?
Kamu ketemu siapa tadi? Wulan ya? Iya, kalau Wulan kenapa, Bu? Dengar ya. Sebentar lagi adik kamu mau berangkat ke Australia kuliah. Dan kakak kamu mau menikah dengan biaya mertua kamu. Jadi kamu jangan bikin kacau semuanya ya. Bu, Ibu cukup, Bu. Bu, aku udah gak peduli lagi sama semuanya, Bu. Kalau perlu, aku akan nikah sama Wulan. Bayu, kamu dari mana aja jam segini baru pulang? Ini udah subuh, Bayu. Kamu habis minum? Iya, aku habis minum. Tapi setahu kamu tuh nggak pernah minum, Bay. Lepasin. Bayu! Siapa cewek yang tadi kamu temuin di kantor? Dia bukan siapa-siapa, dia pernah punya utang sama aku. Itu aja. Loh, kata kamu yang punya utang sama cewek itu. Bayu! Bayu, jawab Bayu! Ya, aku ngantuk, aku mau tidur. Ya jawab, itu siapa? Bayu! Bayu, jawab Bayu. Kamu nggak boleh jadi milik orang lain. Bayu, jawab! Pagi, Mas. Wulan? Iya, Ma. Ini sarapan ya, jangan lupa dimakan ya. Iya, Ma. Wulan pasti makan kok. Wulan pergi ya, Ma? Iya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit ya Tante ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, Ma. Dah. Wulan menemukan jodoh yang tepat. Dapat dokter, pintar, alim pula. Keluarganya baik lagi. Siapa sangka sebulan lagi mereka akan menikah. Rasanya senang banget. Ya karena kamu dan juga mama kamu mau menerima lamaran aku buat kamu. Kenapa ya aku tuh ngerasa sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku. Maafin aku, Mas Sony. Sebenarnya aku masih belum bisa ngelupain Mas Bayu. Ya aku paham. Aku paham, Wulan. Kalau sekarang kamu belum bisa cerita sama aku. Tapi aku mohon sama kamu. Nanti kalau kita sudah menikah, tolong kamu ceritain ke aku. Jangan ada yang disembunyi-sembunyiin lagi. Kita manusia. Kita manusia. Jadi lo yang Bayu, jangan pernah ganggu dia. Udah, cukup. Tolong jangan dibahas. Oke? Kita pergi dari sini. Mana? Mas Bayu, Mas! Ya, Mas Bayu! Udah. Mas. Mas, cukup. tolong jaga sikap ya. Cukup, Mas. Ayo. Coba kamu jelasin sama aku. Dia itu siapa? Bayu, dia itu siapa, Bayu? Udah sebaiknya kita pulang, ya? Jadi sebenarnya siapa perempuan itu tadi? Sofia, kalau kamu mau tahu cerita yang sesungguhnya, aku akan ceritain sama kamu.
Dia itu mantan kekasih aku. Sebelum kamu masuk ke dalam kehidupan aku. Apa? Iya. Kami sudah hampir mau menikah. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia pergi. Nggak tahu kemana. Dan dengan paksaan ibu, terpaksa aku menikah kamu. Bayu, nggak usah kamu bahas lagi itu semua. Biarin aja, Bu. Biar Sofia tahu semuanya. Rina rasa sekarang sudah waktunya kita jujur sama Bayu dan Sofia. Jujur apa? Bayu, Wulan tidak pernah benar-benar meninggalkan kamu. Udah, gak usah diomongin lagi tuh. Ibu Bayu. Ibu pura-pura mau bunuh diri dan mengancam Wulan. Kamu ini apa sih, Rina? Wulan tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kamu. Rina, ini balasan kamu sama ibu ya. Ibu sudah mati-matian supaya pernikahan kamu itu bisa megah. Tapi Rina nggak mau hidup palsu kayak begini, Bu. Rina lebih baik hidup sederhana seperti dulu, tapi kita nggak pernah nyakitin orang. Apalagi kalau Rina harus nyakitin adik Rina sendiri. Stop, Rina. Stop. Tante, saya pikir Tante tuh bisa menggantikan posisi mama saya, Tante. Tapi ternyata Tante tuh justru menjerumuskan saya. Saya muak sama kalian semua. Lihat semua aja kan? Ibu! Ayo! Wulan, kamu kenapa? Sejak pulang makan malam sama Sony, dari kemarin kamu kok lusuh begitu sih? Maafin Wulan, Ma. Wulan gak bisa ngebohongin hati Wulan, Ma. Wulan udah ngomong sama Mas Sony kalau Wulan gak bisa nikah sama dia, Ma. Astagfirullahaladzim. Udah 2 kali tanpa sengaja Wulan ketemu dengan Mas Bayu. Dan hati Wulan tetap Mas Bayu, Ma. Wulan gak bisa, Ma. Wulan, apapun keputusan kamu itu harus didasari dengan niat lillahi ta'ala, nak. Kenapa hidup Wulan sial banget, Ma? Astagfirullahaladzim. Kenapa hidup Wulan sial kayak gini terus, Ma? Istighfar, Wulan. Apapun yang terjadi di hidup kita ini adalah semuanya takdir dari Allah. Dan kita kalau beriman harus menerima takdir itu dengan ikhlas. Insya Allah, takdir itu justru membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi kenapa, Ma? Kenapa semua ini nggak sesuai dengan doa-doa Wulan, Ma? Itu semuanya rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Kadang mulut kita itu terbaik buat kita, tetapi di mata Allah bukan yang terbaik untuk kita. Juga begitu sebaliknya. Hanya Allah yang mengetahui semuanya. Kita serahkan saja sama Allah, ya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Siapa ya, Ma? Gak tahu ya. Coba Wulan lihat ya. Iya. Permisi. Boleh saya, Mas? Maksud saya, kami.
Saya mau langsung to the point aja. Saya kesini, saya mau mengembalikan Bayu sama kamu. Awalnya saya pikir Bayu itu milik saya. Tapi ternyata saya itu salah. Maaf Mbak Sofia. Saya kurang mengerti apa yang Mbak Sofia bilang. Waktu saya minta Bayu untuk menikah dengan saya tuh nggak tahu kalau ternyata Bayu tuh udah punya kamu. Dan sekarang setelah saya tahu, saya mau mengembalikan Bayu sama kamu. Besok saya akan mengajukan gugatan cerai, dan setelah itu saya akan kembali ke Australia. Begini Sofia, suami, kekasih, itu bukan milik kita. Mereka bukan barang yang bisa dikembalikan begitu aja. Semuanya itu adalah milik Allah. Dan perlu Sofia ketahui, Allah itu mengizinkan perceraian. Tapi Allah membenci perceraian itu. Tapi Tante, saya tuh nggak bisa terus menikah dengan Bayu. Sedangkan anak Tante tuh harus tersiksa batinnya, Tante. Saya nggak bisa. Keputusan saya ini udah bulat, Tante. Saya akan tetap bercerai dengan Bayu. Kamu bagaimana Bayu? Kamu setuju? Saya udah banyak ngelakuin kesalahan, Mbak. Karena itu saya udah kehilangan Wulan. Dan sekarang ibu saya juga kena stroke. Dan istri saya mau menceraikan saya. Saya udah gak tahu mesti gimana lagi, Bu. Semuanya saya serahkan sama Sofia dan Wulan. Sebelumnya saya mohon maaf, Mbak. Sebenarnya saya itu udah pernah ngerasain rasanya sakit hati. Rasanya kehilangan orang yang saya cintai. Apa Mbak Sofia udah siap kalau Mbak Sofia akan kehilangan orang yang Mbak Sofia cintai? Siap ataupun nggak siap, saya akan tetap bercerai dengan Bayu. Kamu sendiri masih cinta kan sama Bayu? Gini loh Mbak Sofia, udah banyak sekali hal-hal yang saya lewatin Mbak Sofia selama hidup saya. Tapi saya benar-benar mohon maaf sekali karena saya nggak bisa ngebohongin hati saya, Mbak. Kalau saya itu cinta sama Mas Bayu, hati saya cuma buat Mas Bayu, Mbak Sofia. Permisi Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Parti, yang sabar ya. Kuatkan hati. Banyak zikir ya, Bu. Bayu mau minta izin sama ibu. Bayu mau menikahi Wulan.
Apa ibu mengizinkan? Ibu izinkan. Saudara Bayu Purnomo bin Bagus Purnomo saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Wulandari binti Safai Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Wulandari binti Safai Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa merahmati cinta kalian yang tak pernah padam. Padahal ibunya dulu, Kenapa harus besok, Wulan? Terus apa-apa nih? Obatnya belum ada. Oh, gimana sih? Yang sabar. Kenapa sih?